Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya buat di acara ke-8 PG Web. Nah, di sini acara ke-8 yang proyek acara 8 yang saya lakukan itu adalah dengan membuat website dengan tampilan tabel, yang dimana tabelnya itu adalah hasil dari pemanggilan database pada PHP. Jadi di sini bahasa pemrograman yang saya gunakan itu ada dua, yaitu HTML dan juga PHP. Nah, selain menampilkan tabel hasil pemanggilan database yang saya buat di PHP, saya juga membuat website di mana websitenya itu adalah suatu formulir. Nah, formulir itu fungsinya adalah pengguna website nantinya akan dapat mengisikan data baru pada konten tabel yang saya buat. Jadi, data barunya itu bisa diinputkan, kemudian data yang diinput tersebut nantinya bisa tertampil dan otomatis tertambah pada tabel yang saya buat. Nah, konten tabel yang saya buat di sini adalah sebagian data kependudukan dari Kabupaten Sleman. Sehingga input yang dimasukkan pada formulir yang website saya buat ini, yang dimana website itu adalah HTML, kemudian nanti dia dapat data yang diinput itu dapat tertambah pada data tabel yang saya buat, yaitu dengan memuat nama kecamatan, luas kecamatan itu, dan juga jumlah penduduk dari kecamatan tersebut. Nah, jadi yang pertama itu saya menampilkan tabel seperti ini. Nah, ini adalah tabel yang saya buat. Nah, tabel ini saya buat di PHP terlebih dahulu. Jadi, penting untuk dilakukan pengaktifan Apache dan MySQL pada SAM di sini untuk melakukan integrasi atau di mana dia itu bisa mengakses yang ada pada localhost. Jadi yang ada pada laptop ini bisa diakses di browser. Nah, setelah itu di sini saya menampilkan tabelnya, itu tabel yang saya buat pada database di phpMyAdmin. Jadi database yang saya buat di sini itu tabelnya adalah seperti ini: kecamatan, luas, jumlah penduduk. Yang dimana tadinya itu datanya itu hanya ada 5, namun di sini saya sudah mencoba untuk input sehingga dia bertambah datanya gitu. Jadi aslinya dia itu ada 5 data. Nah, data tersebut nantinya kita tampilkan di sini dengan menggunakan PHP dengan source code seperti ini. Jadinya source code PHP di sini kita bisa lihat kita memanggilkan server dengan server localhost. Jadi PHP di sini fungsinya itu untuk menghubungkan gitu, untuk menghubungkan antara dari phpMyAdmin tadi agar bisa ditampilkan pada website menggunakan server yang sama gitu. Lalu di sini juga saya melakukan pemanggilan nama database saya, yaitu PGWeb acara 8, dan juga di sini tabel yang saya panggilkan itu tabel Sleman. Nah, Sleman ini adalah nama tabel yang saya buat di database saya, yaitu PGWeb acara 8. Setelah itu di sini juga dideklarasikan baris mana saja di tabel yang ingin kita tampilkan di website. Nah, di sini saya menggunakan kecamatan, luas, jumlah penduduk, atau semua data yang saya buat di tabel database sehingga dia nantinya akan muncul semua tipe datanya, yaitu kecamatan, luas, dan juga jumlah penduduk. Nah, pemanggilannya itu ada di sebelah sini. Nah, ini sintaks dari PHP yang menggunakan tanda dolar itu, di mana dia itu berarti dia itu memanggil row. Row di sini itu maksudnya adalah baris yang ada pada database saya, yaitu database PGWeb acara 8. Nah, penggunaan PHP di sini juga dimaksudkan untuk membuat website yang dinamis, di mana website dinamis itu adalah website yang dia itu bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan atau permintaan dari si pengguna websitenya. Seperti yang saya sempat singgung sebelumnya. Jadi pengguna website itu menginginkan untuk menambahkan data melalui suatu formulir yang saya buat, sehingga nantinya data tersebut akan bertambah sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, kembali lagi ke PHP ini. Jadi apabila kita run, dia itu akan menghasilkan data seperti ini.
Nah, selanjutnya sekarang itu kita beralih ke formulir yang saya maksud tadi. Nah, formulir itu dia bentuknya seperti ini. Jadi ini sebenarnya kosong, tapi ini sudah saya persiapkan untuk saya isi. Jadi nanti tinggal saya submit. Nah, untuk membuat form input ini kita menggunakan format atau bahasa pemrograman untuk penulisan website seperti biasa, yaitu menggunakan HTML. Nah, tetapi agar si HTML ini bisa terintegrasi dengan PHP yang nantinya itu berupa tabel tambahan, itu saya menggunakan mendeklarasikan pemanggilan PHP, file PHP yang nantinya dia akan menambahkan data tabel, yaitu di sini saya beri nama 7c.php. Kalau di sini menambahkan form action, ini mana dia itu berupa pemanggilan file PHP, dan kemudian di sini juga ada label for kecamatan. Ini maksudnya adalah label-label untuk di field dari tabel yang akan dibuat, yang akan ditambahkan. Nah, kemudian di sini saya juga deklarasikan semua row-nya, barisnya, yaitu luas, jumlah penduduk, itu dalam bentuk field kalau di website yang akan saya tampilkan. Nah, setelah itu di sini juga ada saya menambahkan fungsi yang dimana dia itu fungsinya adalah sebuah situasi di mana apabila saya melakukan input data luas bukan berupa angka dan bernilai negatif, maka dia tidak akan berhasil. Sehingga dia akan memunculkan pop-up data luas harus angka dan tidak boleh bernilai negatif. Nah, selanjutnya setelah melakukan desain dari HTML atau formulirnya, kemudian kita submit dan dia akan menghasilkan data tambahan, hasil data tambahan yang telah dibuat, yang telah diinput sebelumnya ke data tabel pada data tabel hasil pembuatan database di PHP-MyAdmin tadi. Nah, di sini juga ada pemanggilan-pemanggilannya sama seperti sebelumnya. PHP itu memanggil data mana, server mana yang akan kita gunakan. Karena di sini menggunakan server lokal, jadi saya menambahkan localhost, database name-nya juga, dan di sini juga tabelnya digunakan. Memanggil Sleman, karena tabel saya namanya adalah tabel Sleman. Lalu apabila berhasil penambahan datanya pada input formulir, dia akan menghasilkan pop-up tulisan berupa new record created successfully. Nah, di sini saya akan langsung coba saja demokan. Nah, ini data yang akan saya tambahkan. Sebenarnya data ini sudah ada di data tabel sebelumnya, namun saya akan coba tambahkan lagi data yang sama. Mungkin jumlah penduduknya akan saya ganti sedikit jadi 30 agar terlihat bedanya. Nah, lalu di sini kita submit. Nah, apabila dia muncul tulisan seperti ini, yang dimana dia itu berhasil, kita bisa langsung lihat di tabel sebelumnya, kita refresh, dia akan menambahkan data baru di sini. Nah, luasnya ini di sini berupa float. Nah, sebelum-sebelumnya ini dia tidak muncul hasil di belakang koma karena sebelumnya di database saya itu tipe datanya belum berupa float atau double. Jadi datanya masih integer biasa. Makanya komanya itu tidak terhitung. Tapi tadi sudah saya ubah tipe datanya menjadi float sehingga dia menghasilkan data mengikuti data asalnya, yaitu data desimal. Kemudian di sini juga berubah 30 karena saya tambahkan tadi ya jadi 30. Jadi terlihat bedanya kalau ini tuh bukan hasil copy ini, tetapi hasil data tambahan baru dari input formulir. Nah, setelah itu, saya akan coba kondisi yang tadi yang saya deklarasikan, di mana dia itu tidak boleh berupa selain angka dan berupa minus. Nah, di sini luasnya saya akan coba ganti menjadi lalu saya submit. Nah, di sini dia akan memunculkan tulisan data luas harus angka dan tidak boleh bernilai negatif karena data yang saya input berupa data teks. Selanjutnya coba kita membuat datanya itu negatif bernilai minus 34 misalnya. Nah, dia tetap tidak bisa, data luas harus angka dan tidak boleh bernilai negatif.
Nah, saya coba kembalikan lagi angkanya menjadi positif, misalkan seperti ini. Lalu kita submit, dia akan berhasil. Karena memang situasi yang saya berikan itu data harus berupa angka dan tidak boleh bernilai negatif. Sehingga di sini dia akan tertambah seperti ini. Jadi, cukup sekian project acara 8 yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.